Jelas Lele lagi sedih. Iya, aku merasa capek kali lah, padahal cukup tidur. Oh iya, aku pernah baca sih, itu kayaknya namanya burnout deh. Apa itu, Mbak? Apa itu burnout? Simak video berikut. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan menjelaskan apa itu burnout. Dan pada akhir video kami akan mempromosikan sebuah buku untuk teman-teman semuanya yang mengalami burnout. Jadi nonton sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai video ini, Perkenalan diri dulu. saya Melisa. Saya Angel. Saya Brena. Saya Rizky. Ya Albert. Saya Kece. Jadi, burnout itu adalah kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres yang berkepanjangan. Burnout itu sering banget dialami sama pekerja, pelajar, maupun ibu rumah tangga. Tapi jangan salah ya, burnout itu bukan karena malas maupun kurang bersyukur, tapi ada penyebabnya loh. Burnout itu ibarat mesin yang dipaksa lari kencang terus-menerus tanpa pernah ganti oli atau istirahat. Penyebab utamanya adalah stres yang berkepanjangan karena beban kerja yang nggak ada habisnya. Tapi penyebab burnout bukan cuma itu aja loh. Nih kita baca. Katanya, lingkungan yang nggak mendukung dan hilangnya kendali atas waktu kita sendiri juga bisa jadi penyebabnya. Akhirnya energi kita habis total. Bukan cuma capek fisik, tapi capek hati dan perasaan juga. Yang bikin kita tuh sampai semangatnya jadi hilang, nggak punya tujuan hidup. Jadi, buat kalian yang belum paham, intinya itu burnout itu terjadi karena adanya beban berlebih, kurang istirahat, ataupun lingkungan yang nggak sehat. Buat kalian yang mau tahu apa aja sih ciri-ciri burnout? Kan aku udah bilang gak usah kayak gitu. Barusan itu adalah ciri-ciri burnout, yaitu mudah marah. Nah, barusan itu adalah ciri-ciri kedua burnout, yaitu mudah kehilangan semangat. Nah, barusan itu adalah ciri-ciri ketiga burnout, yaitu mudah kehilangan fokus. Nah, ini adalah ciri-ciri terakhir mengenai burnout, yaitu mudah silent. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang ciri-ciri burnout. Nah, ciri-ciri burnout yang barusan aku jelasin juga, itu sebenarnya udah merangkum secara keseluruhan tentang ciri-ciri burnout. Cuman harus digarisbawahi, nggak semuanya karena ciri-ciri yang barusan aku sebutin. Bisa juga karena hal lain. Cuman memang, kalau udah ngomongin soal burnout, terutama burnout yang berkepanjangan, itu harus cepat ditanggulangi. Karena apa? Karena itu bisa membahayakan diri kamu. Oleh karena itu, untuk penanganan sendiri akan dijelaskan oleh teman-teman kita selanjutnya. Oke? Jadi penanganan yang pertama yang harus kalian lakukan itu dengan pulihkan energi kalian dulu. Bukan berarti kalian harus langsung produktif ya. Saat burnout itu istilahnya kalian tuh lagi low battery banget nih. Jadi jangan paksa energi kalian harus langsung perform. Nah, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, tidur cukup dan teratur. Yang kedua, kurangi beban sementara, kalau bisa delegasi atau minta keringanan. Nah, yang ketiga, buat kaum-kaum Gen Z yang suka rebahan sambil overthinking, kalian butuh istirahat yang cukup. Dan kalian butuh aktivitas yang bikin otak istirahat, seperti jalan santai, denger musik, nonton, gambar, atau apapun hobi-hobi yang bikin kalian jadi berenergi lagi. Jadi, burnout itu nggak sembuh hanya karena dengan ayo semangat atau langsung tiba-tiba produktif. Tapi kalian butuh pemulihan energi. Nah, yang kedua adalah atur ulang pola pikir yang terlalu menekan. Banyak burnout yang muncul karena pola pikir yang seperti aduh, aku harus selalu maksimal, nggak boleh kalah sama yang lain. Kalau aku berhenti, pasti aku gagal. Kalau orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Nah, hindari ya pola pikir yang seperti itu. Coba ganti dengan aku tuh manusia, bukan mesin apalagi robot. Ya udah cukup deh, ya aku butuh istirahat. Kayaknya nggak semuanya aku harus bisa deh. Nah, teknik yang bisa dipakai yaitu self compassion, yaitu ngomong ke diri sendiri seperti kita ngomong dengan teman. Yang kedua yaitu menurunkan standar dari yang sempurna menjadi cukup baik karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi penanganan selanjutnya adalah dengan membuat batasan atau boundaries. Kalau kamu bilang iya ke semua tuntutan, maka burnout balik lagi. Belajar buat bilang aku butuh waktu dulu ya. Tidak langsung membalas chat kerja ataupun tugas di luar istirahat. Yang terakhir itu tidak merasa bersalah saat mengambil waktu diri sendiri.
Nah, yang keempat adalah cerita ke orang yang aman. Burnout bisa bikin orang merasa sendirian dan tidak dimengerti. Coba kalian cerita ke teman, saudara, pacar, atau siapapun yang bisa kalian percaya. Kadang yang paling menyembuhkan itu bukan solusi, tapi merasa dipahami. Kamu berharga. Berhenti sejenak bukan berarti gagal. Merawat diri adalah suatu keberanian. Jadi, Ayo jaga kesehatan mental.